sempat di penjara nggak masnya? Di penjara 2 minggu. 2 minggu. Iya. Ini kita masih bersama dengan Mas Muaziz. Ini beliau yang sudah lama di Korea ya guys. 7 tahun berarti di sini. Sudah 7 tahun guys. Korea itu memang indah ya. Dan kita tidak memikirkan pekerjaan karena di Korea gudangnya pekerjaan guys. Sambil kita menunggu keretanya ini bagi-bagi pengalaman dengan Mas Muaziz. Dulu sampean pas ngurusi masnya sampean yang ketangkap gimana mas? Itu waktu itu saya ke tempatnya beliau itu Kerjanya di daerah Busan. Busan, Iya. jauh ya. Terus Itu waktu ke tempatnya beliau itu ketangkapnya gimana ketangkapnya? tangkapnya jadi temennya kakak saya itu dulu kerjanya di Busan bareng satu pabrik, terus temennya itu punya masalah sama orang Korea. Setelah itu orang Koreanya itu manggil polisi ke pabriknya. Nah otomatis polisi itu kan meninterogasi temennya kakak saya sekaligus menanyain ID card atau KTP Koreanya. Ternyata nggak punya. Nah setelah itu terus kena semua. iya. Padahal kan polisi bukan imigrasi. Polisi pertamanya polisi, terus dia kan tahu kalau dia polisi, cuman kan polisi tahu kok ini kamu nggak punya ID card. Nah dia kan udah ngerti imigrasi, terus polisi itu bawa ke imigrasi, langsung ke imigrasi, ke bawa orang tersebut nggak punya ID card kayak gitu. Berarti kalau orang swasta juga harus hati-hati dengan polisi juga Iya ya? harus iya. Oh kirain saya harus hati-hatinya cuma sama polisi imigrasi itu, sama Pak Imi gitu. Berarti Ya kalau nggak ada masalah serius ya ini nggak masalah. nggak masalah. Nggak Yang masalah. penting nggak ada masalah aja gitu. Ya otomatis oleh itu. Terus di prosesnya gimana? Prosesnya itu beliau dibawa ke imigrasi Yosu, itu jauh dari Busan. Terus 인천 가는 Terus 열차가 들어오고 saya ke 있습니다. sana itu pada hari Sabtu, jadi tutup, jadi nggak bisa. Yang prosesnya cuma beli tiket aja berarti. prosesnya jadi nanti KBRI menerbitin NPWP dulu. SPLP. SPLP, iya SPLP. Bukan NPWP. Perjalanan. Iya SPLP, minta SPLP sama itu aja apa namanya Jadi- tiket. Kalau udah ada tiket sama SPLP itu pulangnya cepet. Iya. Tapi sempat di penjara nggak masnya? Di penjara 2 minggu. 2 minggu. Karena SPLP-nya sama tiketnya itu belum ada, makanya agak lama. Kalau pengen cepet, tiket harus sudah kebeli sama. Penjaranya gimana katanya mas? Ya nggak apa-apa sih. Terus dilanjut, terus habis itu yang ngurusi berarti sampean. Yang ngurusin saya ngabarin pihak KBRI. Suruh cepet-cepet ngurusin SPLP. Sampean dapat kabar dari siapa? Kakaknya Dari temennya. dari temennya. Yang satu pabrik. Enggak, temennya itu yang di Daegu. Terus yang di Daegu ngabarin saya. Terus saya langsung telepon. Kebetulan saya punya kenalan orang, maksudnya kenal orang KBRI, jadi saya nelpon. Soalnya kan kalau ketangkepan itu sih HP sama apa aja kan disita semua Bisa kan. semua. Jadi di imigrasi itu ada telepon, pakainya kayak koin gitu kan. Iya. Jadi nelpon temannya dulu, teman kakak saya, baru saya ke saya, baru saya yang ngurusin. Jadi yang teman-teman yang mau swasta di sini yang punya tujuan swasta ya harus kuat mental, harus siapkan mental sama menghafal 1 nomor ya guys. Sambil kita meneruskan tadi tentang teman yang ketangkep ya guys ya, itu bagaimana cara kita memberi solusinya ya. Kalau di Korea ya guys ya, kembali lagi kita kalau mau jadi swasta nggak masalah sih ya guys ya. Yang penting kita harus tahu apa jalan keluarnya apabila nanti
ada sesuatu yang kita tidak inginkan, yaitu ketangkep kayak gitu ya guys ya. Tapi mudah, yang penting kita dapat tiket sama SPLP dari KBRI Saul. Tadi yang dijelaskan sama temanku itu ya, intinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang ternyata ada kendala di pabrik, terus ternyata jalan keluarnya kabur, ya harus kayak gitu guys, harus tahu solusinya seperti itu yang disampaikan oleh temanku. Mungkin itu aja ya guys ya. Jadi teman-teman yang mau swasta, yang namanya swasta kan tidak diinginkan ya guys ya, inginnya sih resmi semua, tapi ya nggak tahu juga nanti di sini dapatnya seperti apa, pabriknya bagus atau tidak, atau di perikanan misalnya ya yang banyak kan ada masalah kan, pastinya jalan keluar yang paling terakhir itu kan kabur, ya nggak masalah sih, yang penting tahu tadi ya solusinya. Harus ingat nomor temen yang bisa dihubungi atau saudara yang bisa dihubungi, terus langsung bikin SPLP sama beli tiket ya guys ya, kayak gitu. Dan kalau di penjara pun kita tidak seperti yang penjara-penjara yang mengerikan kayak gitu guys ya. Yang penting itu kita punya tiket sama SPLP udah bisa pulang. Dan denda ya kalau misalnya mau dibayarkan ya silakan, tapi kalau tidak ya nggak masalah, nggak apa-apa, tapi kita akan deportasi, tidak bisa masuk lagi ke Korea. Tapi masnya sampean berarti nggak bisa masuk ke Korea lagi ya? Nggak bisa. Udah selamanya kayak gitu. Ya nggak di selamanya sih. Ya mungkin di selamanya bisa nyampe 5 tahun doang. Kayaknya agak lama kayaknya. Iya agak lama ya. Tapi nggak kena denda sepeser pun. Nggak kena. Nggak kena denda ya, itu ya guys ya. Kena denda. Jadi ya itu ya guys ya. Jadi kalau teman-teman ternyata di sini ternyata ya mengambil keputusan untuk ilegal atau swasta, ya nggak masalah ya guys. Yang penting tadi nggak usah takut, kita mentalnya harus kuat dan harus siap sedia uang untuk beli tiket sama nomor HP teman atau saudara yang bisa dihubungi untuk menguruskan waktu kita ketangkep di penjara. Itu aja ya guys ya. Terima kasih informasi dari saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, share kepada teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.